Kisah ketika Bung Karno ditembak saat sholat dari jarak 7 meter, tapi meleset. Melihat catatan sejarah puluhan tahun silam, upaya penyerangan terhadap tokoh-tokoh pemerintah kerap terjadi. Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno berkali-kali menjadi target pembunuhan. Namun penyerangan terhadap sang putra Fajar berkali-kali pula gagal. Salah satu upaya pembunuhan itu saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Kala itu Sanusi diperintahkan Kartosuwiryo yang merupakan pimpinan negara Islam Indonesia untuk membunuh Soekarno. Kartosuwiryo sendiri sebenarnya adalah teman Soekarno saat masih kos di Gang Paneles, Surabaya. Mendapatkan perintah, Sanusi menunggu momen yang tepat untuk melaksanakannya. Dia memilih momen Idul Adha karena diketahui penjagaan istana tidak begitu ketat. Sehari sebelum upaya pembunuhan Soekarno, dalam autobiografi Mangil berjudul Kesaksian tentang Bung Karno pada tahun 1945 sampai 1967. Pada Minggu pagi 13 Mei 1962, Mangil Martowijojo, Komandan Kawal Pribadi Soekarno, kedatangan Komandan Pengawal Istana Presiden, yaitu Kapten CPM Dahlan. Kapten Dahlan menyampaikan ada upaya pembunuhan dari kelompok Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, terhadap Presiden Soekarno di Hari Raya Idul Adha. Pasalnya pada tanggal 14 Mei 1962, Soekarno akan melaksanakan sholat Id di halaman istana dengan beberapa tokoh agama dan terbuka bagi siapa saja. Pada tanggal 14 Mei 1962, pagi buta itu Mangil sudah datang ke tempat Soekarno akan melaksanakan sholat berjamaah. Semua sudut diperiksa Mangil dan anak buahnya. Mangil merencanakan 6 pos dengan masing-masing ditempati 2 pengawal demi mengantisipasi serangan bersenjata dari luar. Peserta sholat Id mulai berdatangan dan barisan atau shop diatur. Disebutkan Mangil mendapatkan informasi dari kepala rumah tangga Istana Suiharjo, Harjowardojo, siapa saja yang ada di barisan pertama hingga keempat. Barisan pertama diisi oleh Soekarno dan personel Angkatan Darat. Begitu pula barisan kedua hingga keempat diisi personel militer dan kepolisian. Sementara anak-anak buah Mangil tersebar berselang-seling di belakang Soekarno. Mangil dan Sudiyo menempatkan diri di depan Presiden menghadap orang-orang yang sholat demi keamanan. Bayangan Soekarno bergeser-geser. Pada rakaat kedua, sholat Id yang awalnya tenang berubah jadi kacau. Saat ruku, terdengar teriakan takbir disusul suara tembakan. Sanusi menembakkan pistol ke arah Soekarno. Beruntungnya, peluru tersebut gagal meluncur ke arah Soekarno. Kendati demikian, sejumlah jamaah salat Id mengalami luka akibat tembakan di bahu dan punggung. Penembakan yang dilakukan dari jarak sekitar 7 meter, menembak berada di saf ke-7. Hal ini terjadi mustahil lantaran Sanusi merupakan penembak jitu alias sniper. Memang jalan kematian memang bukan kuasa manusia. Namun berdasarkan pengakuan Sanusi, pandangannya mendadak kabur saat akan menembak. Yang dilihat adalah bayang-bayang sosok Soekarno yang bergeser-geser dari satu posisi ke posisi lain. Karena itulah, tembakannya pun menjadi ngawur. Dalam sidang, Sanusi Firkat alias Usfik, Kamil alias Harun, Jaja Permana alias Hidayat, Napi alias Hamdan, Abudin alias Hambali, dan Marjuk bin Ahmad dijatuhi hukuman mati. Selain menangkap mereka, pemerintah saat itu juga berhasil menangkap Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ditangkap tentara Siliwangi saat bersembunyi di dalam gubuk yang ada di Gunung Rakutak, Jawa Barat 4 Juni 1962. Vonis mati dijatuhkan kepada Kartosuwiryo. Soekarno menolak gerasi mantan sahabatnya itu.
sehingga Kartosuwiryo pun ditetapkan dieksekusi mati. Meski begitu, Soekarno bertanya kepada regu tembak pasca eksekusi itu dilakukan. Bagaimana sorot matanya? Bagaimana sorot matanya Kartosuwiryo? Bagaimana sorot matanya? Tanya Soekarno. Mendapatkan pertanyaan itu, mereka pun menjadi bingung. Meski demikian, seorang ajudan spontan menjawabnya. Sorot mata Kartosuwiryo tajam, setajam betapa harimau, Pak, jawabnya. Mendapatkan jawaban seperti itu, Soekarno lantas bernapas lega dan melempar tubuh ke sandaran kursi. Tak lama setelah itu, Soekarno pun mendoakan keselamatan arwah Kartosuwiryo.